Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Lisa Ayu Lesti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah susunan acara diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kecamatan Masuku. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Kabupaten Masuku beserta staf sekalian. Dan yang terhormat Ibu calon guru penggerak Ibu Lisa Ayu Lesti. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia mereka berkumpul di ruangan laba SD Rangga Komputer SD Negeri 01 Kabupaten Masuku dalam acara destinasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Lisa Ayu Lesti sebagai yang pertama, pembukaan dari pembawa acara telah berlangsung, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Meli. Yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. حمدا شكرا حمدا لله حمدا يرضي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والعافات وتبدل لنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع الشيطان وترفعنا بها انك مع الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبلغ المشركين على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انا نسالك السلام ونعوذ بك معافية من الشر وزيدا في علمي وبركة رزقي ولا نقول الموت ورحمتك ان الموت مغفرة بعد الموت اللهم احرمنا في الشر والموت والمنزل من النار وحينا في السبيل الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A few moments later. Wabihi nasta'in ala umuril wal bati wasallam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Lisa Ayu Lesti, Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru beserta seluruh staf SD 08 Kecamatan Masuku. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023 kita melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini dalam rangka
kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Lisa. Besar harapan kami, tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh guru penggerak kita, calon guru penggerak kita Ibu Lisa Ayulesti. Mudah-mudahan dengan adanya acara kita ini akan menambah mutu, menambah kinerja, menambah wawasan bagi kita semua, tidak hanya bagi Ibu Lisa, tapi kita harapkan semua untuk kita seluruhnya yang di keluarga besar SD 08 ini. Untuk acara budaya positif ini dari dulu sudah kita laksanakan budaya positif. Budaya positif ini seperti apa ya? Seperti misalnya budaya kita salam, baca doa, seperti pagi-pagi anak-anak berlari memberi salam pada kita. Nah, itu sebenarnya semuanya ini budaya positif. Budaya tidak membuli teman-teman itu sebenarnya budaya positif. Jadi budaya positif ini sebenarnya sudah ada dari dulu-dulu. Dari Ibu Society, di mana pemaparan materi penyebaran dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan Ibu calon guru penggerak Ibu Lisa Ayulesti SPT. Semoga apa yang tadi disampaikan Ibu Lisa Ayulesti ini memberikan dampak positif kepada kami dan memberikan sinergi kepada kami sehingga bermanfaat untuk memajukan SD Negeri 08 1 Pematang Guru di bawah tak satu atap kita ini sehingga memajukan meningkatkan kinerja kita. Pada Ibu Lisa Ayulesti kami persilakan dihormati. Oke, baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin saya akan memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu ya Ibu? Salam guru penggerak. Kita tunggu dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak. Bukan. Untuk lebih meriahnya. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Ibu bapak guru hebat SD 08 Pematang 5 Suku. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pematang 5 Suku di sini yang mewakili karena Bapak Kepala Sekolah kita berhalangan hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat, staf dan juga keluarga besar dari SD 08 Pematang 5 Suku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala. A few moments later. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya pribadi selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan untuk Bapak Ibu mendengarkan dan juga nantinya saya akan memaparkan materi budaya positif, penerapan budaya positif di mana ini semua merupakan aksi nyata tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya, susunan acara sudah tadi dibawakan oleh rekan kita Ibu Asmira dan juga ibu-ibu guru lainnya yang telah berkolaborasi demi terlaksananya susunan acara yang telah saya susun untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya membuka kegiatan ini dengan sebuah pantun.
Boleh nggak baju? Jangan terlalu banyak gitu. Kita bawa santai dulu. Iya. Bentar ya. Hari Minggu jalan-jalan sendirian. Naik mobil ke rumah Bang Maman. Saya sadari banyak kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, saya di sini menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dan juga masih banyak hal yang harus saya pelajari. Namun di sini saya akan mencoba berbagi ilmu yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yakni mengenai budaya positif. Saya Lisa Ayu Lesti selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari akan membersamai Bapak Ibu untuk pemaparan materi sesuai dengan kegiatan hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, di depan di layar, sebelum saya melaksanakan kegiatan ini, saya telah merancang sebuah tindakan untuk aksi nyata, di mana judulnya kegiatan diseminasi ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui fasilitator saya adalah selaku fasilitator dan Bapak Salamuddin SPD sebagai pengajar praktik. Budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk dengan penerapan segitiga restitusi, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk pengimplementasian nilai, membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kemudian peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan dengan secara sadar mengamalkan nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun langkah-langkah yang telah saya ambil sebelum kegiatan ini, yang pertama di situ ada 7 langkah bisa kita lihat. Tentunya yang pertama sekali saya meminta izin kepada kepala sekolah mengenai rencana aksi nyata modul 1. A few moments later. Semuanya. Semoga kita semuanya dapat berkolaborasi sehingga apa yang menjadi tujuan dan visi sekolah kita dapat terwujud dengan baik. Amin ya robbal alamin. Next. Bapak Ibu, dalam sesuai dengan judul budaya positif, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konsep inti yang dinamakan budaya positif. Nah, nanti akan saya paparkan secara singkat dan jelas satu persatu sehingga dari keseluruhan konsep inti budaya positif dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai, di sini saya memiliki kegiatan romantik. Bisa dibantu Ibu Melin untuk membacakan? Melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda.
karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, mari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, itu nanti terus aja Bu. Kita bayangkan ini Bu ya, sesuai dengan kegiatan nanti kita memiliki sesuatu yang berharga di tangan kita. Pertanyaannya, silakan Ibu Nelly dilanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan pemantik, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Oke, saya izinkan diri ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Bisa kita bantu untuk Ibu Agama menjawab pertanyaannya? Kira-kira Ibu mau nggak membuka kepala tangan yang isinya itu sesuatu yang berharga? Apa alasannya? Kalau di dalam kepala itu sangat yang benda yang sangat berharga, saya tidak bisa membuka. Alasannya? Alasannya karena itu milik saya, Oh, pribadi hak saya. Tidak Ya. bisa orang lain memaksa. Yuk, tepuk tangan dulu ya untuk Agama. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan tangan Anda menutup kepala tangan Anda? Tadi sudah dijawab. Nah, untuk yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Mohon Ibu Juatia menjawab siapa sebenarnya yang menjadi pemegang kendali dalam kepala tangan Ibu? Diri kita sendiri kan? Diri kita sendiri. Iya. Berarti kita yang memegang kendali terhadap kepala tangan kita. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu yang telah menjawab dari pertanyaan nanti. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan tadi tutup kembali teman. Pertanyaan yang ada dalam kegiatan tematik sebenarnya pertanyaan yang akan menimbulkan variasi jawaban. Benar bukan begitu Bu? Mungkin ada yang mereka membuka dan ada juga yang mereka ingin menutup. Iya, seseorang akan membuka atau menutup kepalanya dan seseorang akan selalu berusaha. Yang berusaha yang bagian B. Kan dia tadi kan akan memberi uang, mengancam. Itu adalah sebuah usaha dari yang pihak B. Nah, semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang kita miliki. Ada dua jawaban. Bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang berharga buat kita agar dapat bermanfaat bagi orang lain, dan juga satu hal lainnya, merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam peristiwa ini sesuai dengan konsep inti di awal adalah perubahan paradigma belajar. Kita tahu apa arti paradigma? Paradigma adalah sudut pandang bagaimana seseorang melihat sesuatu, cara pandang kita sendiri. Nah, pada budaya positif ini perubahan paradigma positif yang pertama sekali. Kenapa kita harus berubah paradigma positif, paradigma belajar? Bisa kita lihat yang merah adalah stimulus respon dan yang biru teori kontrol. Teori kontrol ini dikembangkan oleh pakar pendidikan yang bernama Dr. William Glisser dalam teorinya kontrol teori. Bisa kita baca. Yang pertama, kalau untuk stimulus respon, realitanya kebutuhan sama. Sedangkan teori kontrolnya bisa kita jawab sama Bu. Untuk teori kontrolnya, kebutuhan kita, iya. A few moments later. Ya, turun dari perubahan paradigma belajar yaitu disiplin positif. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Pakar pendidikan William Glisser.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, seperti yang telah saya jelaskan, sebuah contoh. Kemudian model berpikir menang-menang, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa kita baca bersama ya Bapak Ibu. Next. Oke, di sini saya akan bertanya, apa arti disiplin? Nah, bisa kita baca, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal berkonotasi disiplin diri dari murid-murid. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Namun, ini yang harus kita ubah dari paradigma. Kalau kita tahu itu sebelumnya disiplin itu harus kepada sebuah peraturan. Menurut Diana Gosson, diangkat dari teori kontrol tadi, disiplin itu adalah mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai-nilai yang kita hargai. Bagaimana cara menciptakan anak-anak yang disiplin? Itu kalau dari dalam itu berarti motivasi apa? Intrinsik. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu dapat menumbuhkan budaya positif itu harus kita mulai tanamkan melalui dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Kita akan lanjut ke teori berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ini dia yang namanya di Diana Gosson tadi. Yang sebelah kanan ya Bu, bukan yang sebelah kiri. Ini Ibu Diana Gosson, teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosson, ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau pengakuan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kira-kira kita sebagai guru menginginkan murid kita pada motivasi nomor berapa? A few moments later. Kelas adalah kejadian bersama yang mengatur norma, etika, dan interaksi dalam sebuah kelompok murid dan guru di lingkungan pembelajaran. Keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai bersama, mendukung kolaborasi, dan mendorong komunikasi yang positif. Oke. Kelas. Iya, keyakinan kelas. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Ayo, kira-kira kenapa yang harus kita buat di kelas itu bukan peraturan kelas? Itu kira-kira kalau untuk menjaga keamanan dilihat dari peraturan atau keyakinan? Nah, kalau untuk keselamatan itu dari keyakinan. Kalau untuk kita lihat dari peraturan, yang kita lihat adalah takut kepada polisi. Dari fakta ini sudah dipahami itu. Bagaimana kita memandang sebuah peraturan dengan sebuah keyakinan dari memakai helm. Kalau kita lihat dari peraturan, pasti karena alasannya kita takut dari polisi. Itu kan dari luar kan? Tapi kalau dari motivasi yang harus kita terapkan dalam kelas, karena peraturan dalam bentuk keyakinan meyakini dalam diri akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang telah disepakati dan diyakini. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Yang kita gunakan di sini adalah kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya bisa dibaca. Yang tidak boleh, berarti tidak boleh menggunakan dilarang. Dilarang itu negatif atau positif? Negatif. Misalnya dilarang membuang sampah. Sebaiknya positifnya apa yang lebih baik? Iya, buanglah sampah pada tempatnya, atau juga bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan. Nah, ini yang diharapkan dari sebuah keyakinan kelas, kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat jangan, tidak boleh, dilarang.
Oke? Silakan Bapak Muhammad, next. Kembali lagi ke dimensi profil pelajar Pancasila. Kita mengetahui ada berapa dimensi? Nah, yang pertama apa? Beriman. Oke, yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Bernalar kritis. Yang keempat? Yang kelima? Berkebinekaan global. Dan yang keenam? Kreatif. Nah, Untuk mengembalikan barang ke tempatnya, di mana teman itu akan kita kembalikan teman dan lain, di mana kita mengambil barang dan kembalikan ke tempatnya. Itu merupakan sebuah Tanggung jawab. Iya, lanjut yang kedua Mas Mira. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Kira-kira nilai kebaikan apa yang bisa kita ambil? Kedisiplinan. Apa Bu? Kedisiplinan. Mohon dijawab Bu. Kedisiplinan. Tadi? Kedisiplinan. Kenapa demikian Ibu? Karena kita sebagai murid harus disiplin. Menanamkan kedisiplinan. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, gunakan masker. Nilai kebaikan apa? Gunakan masker. Nilai kebaikan apa yang diterapkan dari Untuk menjaga kesehatan supaya kita jangan terkena penyakit. berarti nilai kebaikan ke kesehatan. Dimuncul lagi, mohon dimuncul yang berikutnya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebaikannya apa Bu? Saling menghargai dan menghormati. Di bawahnya lagi Bu Ju, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan bagian dari Nilai kebaikan keselamatan. Kemudian di bawahnya lagi bergantian atau menunggu giliran. antrian Masuk Bu. dalam sabar dan saling menghormati. Ya, bisa saling menghormati, saling menghargai, bisa. Satu lagi lah kita minta kepada Pak Andra. Dilarang merokok ini ya, merokok ini Andra nih. Pak Andra, kira-kira dilarang merokok itu apa Pak Andra? Jadi nilai kebajikan? Jadi Bapak Andra mau berhenti merokok? Ayo ibu silakan dulu ya. Terima kasih. Ini Ibu Nara yang membuat tempatnya tanggung jawab. Jadi kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang itu diambil tanggung jawab. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai itu lebih kepada sebuah komitmen. Komitmen bagaimana kita berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk tetap melakukan sesuatu yang telah kita yakini demi kebaikan kita. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain, menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di atas koridor kelas adalah keselamatan dan keamanan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu masalah kegiatan kelas? Bisa? Alhamdulillah. Ada yang bertanyakan tidak memberikan pengarahan mengenai nanti ke depannya setelah ini kita akan sama-sama memulai membuat keyakinan kelas setiap kelasnya. Iya, nanti akan saya dampingi Bapak Ibu semuanya supaya bisa membuat keyakinan kelas. Ayo teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan keyakinan kelas, prosedur pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Saya sudah mengambil sebuah keyakinan kelas ini. Saya akan menayangkan video pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas 6. Selamat menyaksikan. Wujudkan profil pelajar Pancasila dengan budaya positif melalui keyakinan kelas. Itu adalah judul aksi nyata keyakinan kelas yang saya lakukan bersama siswa-siswa kelas 6. Seperti pada umumnya, aksi nyata ini memiliki latar belakang.
saya memperkenalkan kepada siswa apa itu keyakinan kelas dan budaya positif, sehingga tujuan aksi nyata ini menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas dan tahapan-tahapan perencanaan aksi nyata sesuai dengan prosedur pembuatan aksi nyata yang telah saya buat. Ini adalah tahapan pelaksanaan. Yang pertama sekali saya lakukan adalah melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dan mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya melakukan curah pendapat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan memberikan sebuah kertas kertas kecil yang nantinya akan anak-anak tulis. Mereka akan menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya berkolaborasi bersama siswa-siswa sehingga kegiatan ini benar-benar berpusat kepada siswa. Anak-anak merasa bahagia, mereka bergembira, dan juga mereka merasa ini adalah dari diri mereka sendiri. Mereka termotivasi dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan, sehingga apa yang menjadi keyakinan menurut mereka yang nantinya akan disepakati dapat dilaksanakan tanpa rasa takut dan juga tanpa rasa takut akan sebuah hukuman. Ya, ini adalah anak-anak dalam menuliskan keyakinan kelas. Mereka sangat bersemangat dan tentunya nanti mereka juga akan bersama-sama menganalisa dan memilah-milah dari nilai-nilai kebajikan sehingga akan terbuatlah sebuah keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Saya juga mempersiapkan sebuah kertas yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat menandatangani kesepakatan. Jadi anak-anak akan merasa bertanggung jawab. Setelah anak-anak selesai menuliskan keyakinan kelas, saatnya mengumpulkan kertas yang telah diberikan tadi ke depan. Di sini anak-anak juga berkolaborasi dalam menganalisa dan memilah-milah dari keyakinan kelas setiap temannya yang telah ditulis. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Saatnya untuk menandatangani kesepakatan kelas, sehingga anak-anak mereka merasa ini adalah tanggung jawab mereka dari dalam diri tanpa ada paksaan. Alhamdulillah, kegiatan pembuatan aksi nyata di kelas 6 ini berjalan dengan bahagia. Anak-anak merasa ini adalah sebuah keinginan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka memiliki motivasi untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini adalah keyakinan kelas 6, dapat dituliskan 6 poin. Alhamdulillah, ini foto-foto saya bersama siswa setelah selesai melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh rasa bahagia. Semoga anak-anak kelas 6 dapat melaksanakan keyakinan kelas tanpa ada satupun yang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar, itu akan kita perbaiki dan akan kita koreksi kembali ke depannya. Terima kasih. Adalah siapa yang tahu? Siapa nih? Yang depan foto siapa? Dia adalah Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Ini yang menjadi kenapa kurikulum kita berubah menjadi kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan. Iya, dengan mencabut segala teori-teori yang telah kita pelajari. Lanjut teman-teman. Dari keyakinan kelas kan kita sudah mengetahui ada konsekuensinya dari siswa-siswi kita apabila mereka melanggar dari sebuah keyakinan kelas. Nah, turun lagi ke konsep inti dari Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menanyakan apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Sama. Hukuman dan konsekuensi itu
Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman, catat satu hukuman, kita lihat. Sepakat ya hukuman? Hukuman, bagus. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 2 hukuman. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nomor 3 kembali hukuman. Yang nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoretnya. Konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air meja, air di meja tulis karena tersenggol. Itu konsekuensi. Catat nomor 5-nya konsekuensi. Dan yang nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang nomor 5 terakhir, melakukan pemanasan sendirian karena terlambat pelajaran bejokan. Konsekuensi. Selain kata, yang terakhir konsekuensi. Oke, kita sudah dulu ya untuk partisipan. Ya, kita lihat dulu jawabannya. Benar atau salah dari yang telah disimpulkan. Nah, baca paragraf yang nomor 1 tadi jawabannya. Betul, nomor 2. Betul. Betul. Iya. Iya. Hukuman. Alhamdulillah, tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu guru sudah memahami. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Terima kasih. Lebih baik kita menerima hukuman atau konsekuensi? Alhamdulillah. Itu tuh ya yang harus diterapkan kepada anak murid. Kita jangan memberikan sebuah hukuman, namun kita lebih ke menerapkan sebuah konsekuensi. Semoga teori hukuman konsekuensi ini bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Amin ya robbal alamin. Next Mama. Iya. Dari teori hukuman dan konsekuensi, kita akan lanjut lagi ke konsep inti kebutuhan dasar manusia. Ini penting dari dipahami. Kebutuhan dasar manusia. Itu Bapak siapa yang di depan tuh? Pak Irian. Kenal Bapak enggak? Belum kenalan. Belum kenalan. Iya. Menurut Bapak William Lazar, ada berapa kebutuhan dasar manusia? Yang ini. Satu juga. 5. Pusatnya tuh yang tengah-tengah tuh. Nah, kebutuhan dasar manusia bisa kita lihat dari simbol. Kira-kira Ibu Dewi paling membutuhkan yang mana? Lebih baik itu. Tadi dulu. Yakin? Apa yang lope? Lope. Oke, tanpa iso. Semuanya kita butuhkan ya Bu ya. Semuanya kita sangat membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti ya kebutuhan. Iya Bu. Bagaimana bisa diterima oleh keluarga suami kita? Saya dibutuhkan. Bagaimana saya bisa diterima di SD ini dalam begitu juga dalam kehidupan kita yang lebih luas lagi. Kemudian kesenangan. Butuh tidak kita kesenangan? Butuh pasti. Nah itu yang paling penting kan jalan-jalan. Jadi kita jangan heran kalau mau di jalan-jalan. Tapi saya memang kebutuhan dasar itu. Yang keempat, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya lebih ke kita tuh merasa bahagia ketika kita bisa menguasai sesuatu khususnya anak murid kita. Dan yang ke 5, kebebasan. Kita bisa
bahagia, yang bisa membuat kita bahagia. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Next teman-teman. Nah ini ya, tolong dibacakan Ibu Kelly, bertahan hidup untuk apa? Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Apakah kita semua sudah memiliki kebutuhan dasar yang ini, bertahan hidup? Alhamdulillah sudah ya Bu ya. Next, berikutnya. Oh, ada yang belum. Semoga segera ya teman-teman. Tapi kan sudah ada di rumah. Dan mungkin tidurnya di belakang. Kemudian yang kedua ini biar kami nanti pada Ibu Dewi saja lah. Untuk yang kebutuhan yang kedua. Kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Bertahan dulu Ibu Dewi. Iya, terima kasih. Kira-kira Ibu Dewi itu belum terkoneksi kan dengan yang mana? Sudah terkoneksi semua ya Bu ya? Terputus. Allah, karena sinyal Bu. Iya. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang dibutuhkan dasar berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, di sini akan saya beri contoh. Ada anak yang dia terlalu over, terlalu seperti ini apa gini. Nah, itu bisa kita tengok tuh, pasti dia membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan, tidak bebas. Dia tidak bergerak. Dia tuh berarti kurang pada kebutuhan dasar kebebasan. Itu yang diharapkan dalam hidup siswa kita. Tadi teman-teman, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan itu, betapa menyedihkan ketika kita hidup tidak bisa tertawa, tidak bisa berbahagia. Anak-anak dalam kebutuhan dasar kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Bukan tidak. Ketika anak itu mencintai sebuah seni, pasti dia akan lebih konsentrasi terhadap sesuatu. Ketika dia sukanya di agama, dia akan senang gitu ya. Jadi konsentrasinya akan lebih tinggi. Ketika anak-anak itu kebutuhan akan kesenangannya terpenuhi. Nah, tugas lagi ini untuk menggali baju dan kuat nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira dari kalimat ini kebutuhan apa dari yang 5 tadi yang dibutuhkan anak-anak? Kata dulu Pak Indra. Ayo, tadi kan ada 5 tuh. Senangan, perhatian itu lebih ke penguasaan. Berarti penguasaan nomor 2. Iya, Penguasaan nomor 3. aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu, belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Kebebasan. Setuju ya kebebasan? Ya. Satu lagi. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Mana yang
guru berbunyi ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa, bukan? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Ini lebih ke kasih sayang, penguasaan. Penguasaan. Jadi dia tuh berharap ibu guru itu diperhatikan dia, penguasaan. Coba kita lihat Penguasaan ya. ya penguasaan ya. Bisa kita next kan Pak Mama? Jadi jawabannya tadi benar. Yang nomor 1 itu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Berarti dia membutuhkan sebuah kebebasan. Itu Kesenangan. kebebasan ini lebih ke suatu kebebasan. Dia mau apa itu dia punya. Jadi anak tuh membutuhkan kebebasan. Nomor 2, ibu guru tidak punya waktu hari ini. Padahal aku kata di kamu. Itu lebih ke penguasaan. Dia tuh pengennya dia tuh bisa menguasai ibu gurunya. Ya, yang nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini adalah kesenangan. Dia tuh membutuhkan sesuatu yang bisa membuat dia senang. Jadi itu dia tuh bosan. Yang nomor 5, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke temanku di depan kelas. Ini sama penguasaan. Bisa ya Bu ya dipahami kebutuhan dasar ini kalau kita aplikasikan ke siswa. Dari tadi kita akan berlanjut ke konsep inti yang berapa nih? Tadi sudah ada yang pertama, paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, hubungan dan konsekuensi, kebutuhan dasar manusia, dan yang ini yang keenam adalah posisi kontrol dulu. Bisa dilihat, ini posisi kontrol kembali lagi ke pakar pendidikan, apa itu namanya? William Glasser. Bapak ada terus nggak? William Glasser. Nah, ada 5 posisi kontrol ini. Saya harap ibu-ibu memperhatikan lebih detail karena ini saya pun juga saya juga baru dapat di grup penggerak mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua yang ketiga yang keempat Memantau. yang kelima Manajer. Nah, saya akan menjelaskan. Ayo, dibaca lagi Bu Ju. Penghukum. Penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini berarti kita guru pada posisi penghukum. Ayo kamu, selesaikan itu. Adik ibu gini. Nah, itu berarti kita pada posisi penghukum. Yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini ngapa macam tuh kan jadi kayak gini. Itu berarti kita guru pada posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayo bantulah ibu. Kita tuh sebagai teman. Teman ini sebenarnya sudah pada level yang bagus, namun ada kekurangannya. Kira-kira apa? Ketika kita menjadi guru pada posisi teman, kekurangannya ibu, siswa nanti akan semena-mena dengan kita, benar nggak gitu? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, jadi dia jadi kurang apa namanya itu batasan antara guru dengan siswa. Bagus, ini kita sebenarnya posisi teman ini sudah mulai ke level yang bagus. Dihabiskan di mana? Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau ini itu tadi kita menerapkan konsekuensi dan peraturan. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data. Kalau kita sebagai guru sudah pada posisi pemantau, ini sudah levelnya udah tinggi. Nah, sudah ada data. Kayak bos kira, ini guru itu kemarin tahu sudah ini, lengkap datanya. Berarti bos kira sudah menjadi seorang pemantau, sudah membuat sebuah data, catatan, dan bukti atas perilaku anak tersebut. Kira-kira sudah sampai tahap itu kita bos kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya sendiri Bu, mungkin masih di posisi
posisi paling bawah sekarang di hukum. Paling sering ada. Paling sering kita nggak bisa ketemu kiri. Kita kan gini. Sekarang kita kan masih belajar ya, masih belajar bertahap supaya kita pada posisi yang tertinggi. Dan posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Manajer kita mendidik murid dari posisi kontrol untuk nomor 2 saya kembali ada tugas sekali dengan kamu. Kira-kira kita ada posisi apa? Catatan Pandra membuat merasa bersalah. Tadi kan 5 tadi itu. Yang nomor 1 pembunuh, kedua membuat rasa bersalah, ketiga keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ayo yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Oke, yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu baik. Masih sama Pandra, membuat rasa bersalah. Yang nomor 3, ayo lakukanlah demi ibu. Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuku. Next, kita lihat jawabannya. Iya, 100 dari jawabannya. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Sampai di posisi kontrol ada yang bertanyakan? Atau kira-kira ada yang masih kurang jelas? Boleh dipertanyakan untuk supaya materi ini bisa dipahami lebih baik lagi. Tidak ada. Next. Lanjut. Nah, sebagai seorang manajer yang kita lakukan adalah segitiga restitusi dan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sebagai seorang manajer, kita dapat menerapkan dengan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Apa dari yang pertama, Bu? Yang pertama, iya. Yang pertama adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. validasi tindakan. Yang ketiga, Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Dari 3 sisi segitiga restitusi, kembali yang pertama. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Yang nomor 1, menstabilkan identitas. Kita perhatikan, bisa kita gunakan dengan misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu berarti kita menstabilkan identitas. Ketika kita mengambil anak yang bersalah, jangan langsung kita ambil posisi buku. Misalnya ada satu yang memecahkan aku, langsung kita panggil, misalnya namanya Putra, sini. Kamu nih, nah itu sebagai pembuku. Yang diharapkan kita sebagai posisi manajer. Posisi manajer, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Kita panggil dulu anak itu, kita suruh dulu, kita menstabilkan identitasnya dengan mengatakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Salah satu contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu contohnya, Ibu. Next, yang kedua, Validasi tindakan yang salah. kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kita validasi dulu. Kenapa anak itu melakukan sesuatu tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah ada keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi, apakah yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, itu Ibu, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Semoga kita bisa menjalankannya, Ibu ya. Kira-kira tertarik nggak kita mau menjadi posisi manajer? Hah? Insya Allah kita perlahan ya, perlahan, kita tidak langsung harus
Jadi yang posisi terbaik mungkin bisa kita mulai dari sebagai seorang teman, setelah itu kita naikkan ke pemantau, dan akhirnya kita bisa menjadi guru pada posisi manajer. Oke, Bapak Ibu? Saya akan menayangkan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rahma. Ayo sini nak, silakan masuk. Silakan duduk nak. Apakah Rahma tahu kenapa Ibu Lisa panggil ke ruangan ini? Mungkin berkaitan pada tugas kemarin ya Bu. Iya benar, saat Ibu Lisa selesai periksa tugas Rahma sepertinya tidak ada. Bukankah kemarin Rahma sekolah? Hadir. Iya Bu, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Rahma, sekarang Rahma perhatikan Ibu enak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk Ibu Lisa. Nah, sekarang Ibu akan mengajak Rahma mencari solusi dari tindakan yang Rahma perbuat. Baik nak? Ya, siap Bu. Ya Rahma pasti punya alasan. Kenapa Rahma tidak mengumpulkan tugas? Coba ceritakan sama Ibu. Saya mengantuk Bu, karena saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Makanya pas jam pelajaran saya jadi mengantuk. Oh, jadi karena itu alasan Rahma tidak mengumpulkan tugas. Ya Bu. Baiklah, sekarang Rahma masih ingat keyakinan kelas 6 yang telah kita sepakati? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang Rahma lakukan sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Kalau belum, keyakinan kelas yang mana yang telah Rahma langgar? Coba Rahma jelaskan ke Ibu Lisa. Keyakinan kelas selalu bertanggung jawab dan disiplin Bu. Rahma tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kemudian juga tidak disiplin dalam waktu istirahat yang baik. Alhamdulillah, Rahma menyadari dari kesalahan yang telah Rahma buat. Sekarang, apakah Rahma mempunyai solusi dari tindakan Rahma ini? Ya Bu, yang pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya berusaha disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, saya akan bertanggung jawab terhadap tugas yang tidak saya kerjakan kemarin Bu. Dan saya akan mengumpulkannya setelah selesai nanti. Jadi tugasnya akan Rahma kerjakan kapan nak? Di jam istirahat nanti Bu. Sebelum Rahma pulang sekolah akan Rahma kumpulkan. Baiklah, Ibu sangat mengapresiasi terhadap tanggung jawab yang telah Rahma ungkapkan. Ibu berharap Rahma akan selalu berusaha belajar menuju ke arah yang lebih baik ya nak ya. Ya Bu, sekali lagi Rahma minta maaf. Terima kasih Ibu telah memberi kesempatan untuk Rahma memperbaiki semua ini. Sama-sama ya nak ya. Ibu berharap ke depannya Rahma dan juga teman-teman yang lainnya bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan juga anak yang sukses ke depannya nanti. Amin, terima kasih ya Bu atas semua doanya. Nah, sekarang Rahma silahkan melanjutkan istirahatnya. Ibu tunggu tugasnya ya nak ya. Ya Bu. Ya. Rahma permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke kelas ya nak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma, siswa dari kelas 6. Perasaan saya setelah melakukan penerapan praktek segitiga restitusi
bersama Ibu Lisa. Saya merasa lega, saya merasa untuk menyadari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya bahagia apabila guru menerapkan praktek seperti ini. Jadi, kami bisa dengan senang hati tanpa ada tekanan maupun paksaan untuk memperbaiki kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, boleh Nara masuk Bu? Waalaikumsalam. Iya Nara, ada apa Nara? Silakan masuk. Ya Nara, ayo silakan duduk. Makasih Bu. Ada apa ini Nara? Kok mukanya cemberut gitu ketemu ibu? Nara lagi kesal Bu. Kesal kenapa? Ayo coba sekarang tarik napasnya dari hidung perlahan. Ayo ikutin ibu, ayo. Nah, hembuskan. Tenangkan dulu ya. Bu. Nara, coba sekarang Nara jelaskan ke ibu apa yang telah membuat Nara kesal. Zahira dan Rahma Bu, mereka terus usir di saat jam istirahat. Mereka terus memaksa Nara untuk bermain keluar, padahal Nara ingin menyelesaikan gambar. Nara sudah menolak Bu, tapi mereka terus memaksa. Terus apa yang Nara lakukan setelah itu? Nara langsung marah Bu, dan Nara langsung emosi dan membentak mereka dengan keras dan menepuk meja. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya, pastilah Nara kesal dan marah, ya kan? Iya Bu. Ya, Ibu Lisa pun juga akan begitu ketika belajar digangguin, apalagi dipaksa. Iya Bu, Nara kesal sekali Bu. Setelah itu, apalagi yang Nara lakukan? Nara hanya marah-marah dan memukul meja Bu. Ya, Nara marah-marah itu ada alasannya ya. Yalah Bu, masa Nara lagi menggambar digangguin? Ya, wajar Nara marah. Tentu saja Nara tidak berbuat lebih dari itu. Ya Bu, untung Nara masih sabar hanya menepuk meja. Padahal Nara masih bisa ya melakukan hal yang lebih dari itu. Tidak Bu, Nara tidak mau melakukannya. Nara patut bangga pada diri Nara karena telah berusaha untuk melindungi. Nah, sekarang coba kita lihat kan tindakan Nara yang marah-marah dan memukul meja tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita? Enggak lah Bu, capek juga jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kurang sesuai dengan tindakan Nara tadi? Keyakinan kelas saling menghargai orang lain Bu. Ya, sebenarnya Nara sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu Nara emosi Bu, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Nara meyakini atau tidak sikap menghargai orang lain itu penting? Iya Bu. Namun ada juga akatan keyakinan yang telah kita buat, apa yang harus kita lakukan sebelum kita marah-marah dengan orang lain. Ya Bu, kita bisa bersabar dan mengambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Alhamdulillah. Apakah Nara mau memperbaiki masalah ini? Ya Bu, Nara bersedia. Kalau Nara bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira nanti Nara akan menjadi orang yang seperti apa? Mungkin Nara akan menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab. Ya benar Nara. Perasaan kita seperti apa kalau menjadi orang yang seperti ini? Ya nyaman lah Bu tentunya. Bangga dan bisa sabar menahan diri. Apakah setelah ini yang akan Nara lakukan? Setelah ini Nara akan bicarakan baik-baik dengan Zahira dan Rahma. Bagus. Nara memikirkan bagaimana cara memecahkan masalah ini. Baiklah, kalau begitu semoga masalah ini kedepannya tidak terjadi lagi ya Nara. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Sama-sama Nara. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak Bu, kalau begitu Nara permisi dulu ya. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Nara. Sekarang silahkan Nara kembali ke kelas ya Nak ya. Ya Bu. Iya. Permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara, kelas 6. Perasaan saya setelah mempraktekkan video bersama Ibu Lisa. Perasaan saya bahagia, perasaan saya tenang dan juga lega. Untuk kedepannya, guru-guru bisa menerapkan yang dipraktikkan Ibu Lisa. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya telah menayangkan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya telah ambil bersama siswa kelas 6. Ada tadi yang namanya Rahma dan juga Nara. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah bisa. Dan semoga kita juga bisa menerapkannya kepada siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini. Dari konsep inti segitiga restitusi merupakan konsep inti yang terakhir dalam penerapan budaya positif. Untuk materi-materinya sudah semuanya saya sampaikan. Apabila ada kekurangan boleh ditanyakan, ataupun apabila ada yang belum dimengerti dari penjelasan saya dari A hingga ke Z, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya akan bertanya, apakah dalam satu keyakinan kelas itu cuma bisa menerapkan satu kebajikan atau nilai kebajikan? Apa bisa lebih? Apa bisa lebih? Pertanyaan Apa sih bisa mesti? Kalau Ibu Leli silakan. Ya. Terima kasih Ibu Leli Marlina, pertanyaannya sangat menarik. Pertanyaan Ibu Leli Marlina, kira-kira ada yang bisa menjawabnya nggak di pertanyaan Ibu Leli Marlina? Yaitu pertanyaannya dalam satu keyakinan kelas hanya boleh mencakup satu nilai kebajikan. Contohnya yang menjaga kebersihan. Kira-kira itu apakah hanya satu nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas menjaga kebersihan? Nah, ayo Ibu Asmira boleh membantu menjawab sebagai bentuk pemahaman ya Ibu Asmira, tapi Ibu Asmira sudah memahami apa yang telah saya berikan. Boleh lebih dari satu Nilai kebajikan karena contohnya tadi kebersihan, jaga kebersihan. Nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya bisa dari kesehatan. Kesehatan ya. Kemudian jawab. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya Ibu Leni, boleh lebih dari nilai satu nilai kebajikan dalam kita membuat sebuah keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Asmira. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu? Sudah. Dengan sebuah refleksi, saya akan bertanya kembali, ada berapa konsep inti yang telah kita pelajari tadi? Ada berapa Bapak Ibu konsep inti yang telah saya terangkan dalam budaya positif? Ada? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, Disiplin positif. Pemantras boleh kedengaran. Yang kedua pemantras disiplin positif. Yang ketiga Nilai-nilai kebajikan. iya nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yang keenam yang ketujuh dan yang kedelapan segitiga restitusi. Alhamdulillah, dari konsep-konsep inti budaya positif semuanya sudah saya jelaskan meskipun dalam waktu yang singkat. Apabila nantinya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas di luar diseminasi ini ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan diseminasi ini, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasi, perhatian dan juga waktu dari rekan-rekan semuanya. Dan tentunya saya juga memohon maaf atas segala kekurangan saya, baik dari sikap saya dan juga pemaparan materi yang tentunya belum masih jauh dari kata sempurna. Saya pribadi akan merefleksi kembali apa yang harus saya perbaiki untuk kedepannya agar bisa memberikan materi-materi yang lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Setelah ini, setelah saya tutup, akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu saya. Mari kita beri aplaus kepada Ibu saya. Atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan Ibu Lisa itu memberikan wawasan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu guru semuanya daripada hadir pada siang hari ini, untuk acara pada hari ini diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak Lisa Leslie akan kita akhiri terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiba di penghujung acara, kami berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga besar SD 08 Pematang 5 Suku. Saya menyadari dalam kegiatan ini saya masih banyak harus belajar, masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya, Lisa Ayu Lesti, menutup kegiatan aksi nyata ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.